kerjonya itu selalu kerja. Selalu kerja. Konya nggak pernah neko-neko. Konya nggak pernah neko-neko. Kuinya untuk Ibu Pertiwi. Untuk Ibu Pertiwi. Gimana Pak? Keren nggak Pak? Keren banget. Wah, terima kasih. Kalau saya nih Pak, terus terang ini curhat Pak ya. Saya pengen jadi RT aja 2 periode ini gagal terus. Artinya skop yang kecil aja saya nggak mampu, tapi Bapak bisa meningkat yang luar biasa. Apa ada kunci-kunci dan resep-resep khusus itu Pak? Pelajaran pertama yang paling penting itu adalah memimpin keluarga dulu. Ini penting banget. Ini pelajaran pertama, harus memimpin keluarga dulu. Dimulai dari keluarga? Iya, dimulai dari keluarga. Karena memimpin keluarga itu juga ada teorinya, ada leadership-nya, ada kepemimpinan di situ. Terutama komitmen untuk keluarga, kasih sayang untuk keluarga, membahagiakan keluarga. Ya sama kalau kita pas jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, ya bagaimana komitmen kita untuk memberikan kasih sayang, membahagiakan rakyat kita, membahagiakan masyarakat kita. Dan ketika melihat rakyat bahagia, apa yang Bapak rasakan? Ya sama, ya tentu saja sangat bahagia kita, sangat senang kita. Nah, karena Indonesia harus maju, tidak ada pilihan untuk mundur. Pemirsa, inilah wawancara eksklusif saya bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Bagaimana Bapak? Saya terlalu serius nggak Pak ini Pak tadi Pak? Pantas nggak maksudnya? Serius, tadi terlalu serius tadi. Padahal saya bermaksud tadi supaya cair aja Pak. Karena kalau dengan Bapak saya nggak serius. Tetapi lautan kita dihuni 45% lebih jenis ikan dari yang ada di dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapak ini lebih suka soto ayam, soto daging, atau ikan bakar? Saya semua makanan khas asli Indonesia, senang semuanya. Jadi tadi apa? Soto Soto ayam, ayam suka, soto daging, soto daging suka, ikan bakar. ikan bakar suka. Semua. Suka. Tadi yang paling penting memang harus ada perlakuan khusus dulu, ada perlakuan khusus dulu. Ini kita pengen tahu perlakuan khusus terhadap ayam, daging, kemudian ikan tadi seperti apa Pak? Ya, yang paling penting harus dimasak dulu. Kalau enggak mau makan daging mentah, mau makan ikan mentah. Maaf Pak, saya sudah pensiun jadi kucing. SIM A punya, SIM B punya, SIM C punya. Wah lengkap. Yang nggak punya Yang SIM nggak apa? punya SIM salabim. Apalagi membangun negara instan langsung sejahtera, itu juga tidak mungkin. Semuanya harus melalui proses yang panjang. Karena ini adalah negara besar. Jadi nggak mungkin SIM salabim ada. Nggak mungkin, SIM salabim langsung sejahtera, nggak mungkin. Proses itu yang penting. Apalagi SIM salabim dari yang ada terus hilang gitu nggak mungkin. Nah, apalagi SIM salabim kemudian hilang lah. Wah, Itu yang bahaya. bahaya ini Pak. Pernah nggak Bapak dulu waktu kecil pernah dimarahin gara-gara main bola memecahkan kaca tetangga? Pernah nggak? Nggak pernah. Wah, berarti Bapak ahli ini menggiring bola. Nggak pernah mecahin itu Pak? Enggak, karena biasanya kalau main bola saya tuh jaga gawang. Kiper. Nangkepin bola, Menyelamatkan bola, menyelamatkan bukan bola, membuang-buang bola. Bukan membuang bola, apalagi sampai memecahkan kaca tetangga orang, enggak. Ada filosofinya Pak itu, menyelamatkan gawang supaya tidak bobol. Ya sama seperti mengelola negara ini sama, harus bisa mengelola ekonominya, harus bisa mengelola keamanannya, harus bisa mengelola politiknya, sehingga tidak kebobolan. Ya, untungnya saya punya pengalaman masa kecil jadi kiper. Iya bener Pak.
Mungkin banyak yang cuma jadi penyerang Pak ya. Menyerang terus lupa menjaga gawang. Kalau Bapak menjaga, karena menjaga gawang itu prinsipnya Iya. menjaga bangsa juga Betul. jangan sampai. Ini saya dengar Bapak dulu sering boncengan naik sepeda motor sama ibu. Iya. Ini betul Pak ya? Iya benar, Nah. benar. Rantainya dulu pernah putus atau enggak Pak? Ini rantai sepedanya Pak. Itu yang pertama. Jadi dulu awal-awal saya dengan Bu Jokowi itu saya ajak pertama kali janjian makan bakso. Nah, Bakso. naik sepeda. Naik sepeda. Kemudian setelah itu saya ulang lagi, saya ajak lagi sepedaan. Sepeda yang ondel itu maksudnya Pak Iya, ya? sepedaan itu. Nah, setelah yang kedua sepedaan itu, saya sudah yakin bahwa Bu Jokowi itu senang dengan saya, udah kena ini. Gitu. Tapi dalam sepedaan memang beberapa kali rantainya putus. Oh, dinamika bersepeda. Iya. Rantai sempat putus. Rantainya putus. Tapi yang jelas rantai cinta saya dengan Bu Jokowi tidak putus. Cie Bapak. Rantai sepeda boleh putus, tapi rantai cinta Tidak boleh. tidak boleh putus. Luar biasa. Kalau saya jalan-jalan ke mall itu Pak, bukan pamer Pak ya. Istri itu selalu saya gandeng loh Pak. Kenapa? Pak, karena kalau saya lepas dia belanja nggak karuan Pak. Pertimbangan ekonomis Pak. Nah, kalau ibu Pak, ibu itu kalau diajak jalan-jalan sama Bapak, apakah sama dengan ibu-ibu yang lain gitu Pak? Ya mirip tapi tidak sama ya kalau Mirip tapi ya tidak oke sama. kalau memang pas jalan-jalan ke mall belanja ya apapun kita harus tetap menunjukkan antusias bahwa mendukung gitu tapi ya saya bisik-bisik jangan banyak-banyak belanjanya. Jangan banyak-banyak belanjanya, jangan lama-lama, kaki sudah pegel gitu. Kalau saya nih Pak, terus terang ini curhat Pak ya, saya pengen jadi RT aja 2 periode ini gagal terus. Artinya skop yang kecil aja saya nggak mampu, tapi Bapak bisa meningkat yang luar biasa. Apa ada kunci-kunci dan resep-resep khusus itu Pak? Pelajaran pertama yang paling penting itu adalah memimpin keluarga dulu. Ini penting banget. Ini pelajaran pertama harus memimpin keluarga dulu. Dimulai dari keluarga. Iya, dimulai dari keluarga. Karena memimpin keluarga itu juga ada teorinya, ada leadership-nya, ada kepemimpinan di situ. Terutama komitmen untuk keluarga, kasih sayang untuk keluarga, membahagiakan keluarga. Ya sama kalau kita pas jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, ya bagaimana komitmen kita untuk memberikan kasih sayang, membahagiakan rakyat kita, membahagiakan masyarakat kita. Dan ketika melihat rakyat bahagia, apa yang Bapak rasakan? Ya sama, ya, tentu saja sangat bahagia kita, sangat senang kita. Nah berikutnya Pak, ini mohon maaf, di luar sana itu saya sering mendengar, infrastruktur itu tidak bisa dimakan. Ya memang betul, infrastruktur itu kita bangun bukan untuk dimakan. Kasian kali bang, yang lain belum makan. Ya, makan bang, kasih gua makan bang, nasi bang, tapi gua nggak lagi bang. Iya dong, masa orang disuruh makan aspal, orang suruh makan semen, ya kan tidak seperti itu. Infrastruktur memang tidak untuk dimakan. Tidak untuk dimakan, tapi infrastruktur ini bisa mendekatkan makanan dengan masyarakat. Ya, makan bang, kasih gua makan bang. Infrastruktur ini bisa membuka lapangan kerja. Infrastruktur bisa mempercepat mobilitas barang, mobilitas orang, sehingga semua menjadi lebih mudah, menjadi lebih murah. Kalau hanya kayak simsalabim ini murah, simsalabim ini menjadi terbuka lapangan pekerjaan, nggak ada itu. Ada caranya. Dengan infrastruktur yang baik, maka semuanya akan menjadi mudah dan murah, begitu Pak ya? Tuh, goalnya ke sana. Mohon izin sebentar Pak ya. Mikir. Nah berikutnya Bapak, ini kan Bapak gencar membangun infrastruktur.
Tetapi ada sebagian masyarakat kita juga yang punya pemikiran, kenapa uang sebanyak itu untuk membangun infrastruktur, kenapa nggak dibagi langsung aja buat mereka. Nah ada yang berpikir begitu Pak. Gimana nih kalau menurut Bapak? Ini sama ya, kayak kita berumah tangga ya. Iya. Habis nikah berumah tangga dan kita ingin memiliki rumah. Rumah. Ya. Ini ada alternatif. Kalau pengen rumah sekarang, berarti kita harus beli tetapi dengan cara mencicil atau kredit. Betul. Tapi kalau kita pengen rumah 20 tahun yang akan datang, ya kita nabung dari sekarang. Baru beli rumah 20 tahun lagi. Pilihan-pilihannya seperti itu. Kemudian kalau yang namanya infrastruktur, saya berikan contoh misalnya Gelora Bung Karno yang sangat megah, yang membutuhkan biaya gede sekali yang dibangun tahun 60-an. Itu adalah keputusan politik, tetapi saat itu mungkin sangat mahal sekali, tetapi tetap dibangun. Kita lihat sampai sekarang kita masih menikmati. Artinya apa? Meskipun mahal, tapi manfaatnya sampai ke anak, sampai ke cucu, sampai ke cicit nantinya. Pikir jangka panjang. Iya, jadi jangan berpikir itu instan, hanya sekarang, mintanya instan sekarang. Berpikir sekarang, berpikir juga jangka menengah, tapi berpikir juga jangka panjang. Itulah yang namanya visioner.